Halo guys, masih bersama aku Mbak Cule. Di video kali ini Mbak Cule mau bahas alur film dari Hachi: A Dog's Tale. Film drama Amerika Serikat yang diproduksi tahun 2009 yang ceritanya diambil dari kisah nyata anjing jenis Akita bernama Hachiko. Film ini merupakan pembuatan ulang dari film Jepang Hachiko Monogatari produksi tahun 1987 dan bercerita mengenai kesetiaan tulus yang dicontohkan oleh seekor anjing jenis Akita bernama Hachi yang setia terhadap tuannya. Seperti apa alur filmnya? Yuk kita genjreng bersama-sama. Film diawali dengan seekor anjing kecil yang saat itu akan dikirimkan dari sebuah kuil di Jepang menuju Amerika. Namun, ketika anjing ini sampai di bandara, alamat tujuannya tidak sengaja tersobek. Petugas pun tidak menyadari hal ini dan langsung membawa ke kantornya. Namun sayang sekali, pas di daerah stasiun, anjing kecil ini terjatuh. Dia pun kebingungan dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anjing ini ditemukan oleh seorang pria bernama Parker. Parker yang terlihat sebagai seorang yang menyayangi binatang ini pun menitipkannya kepada kepala stasiun di sana. Namun petugas menolaknya dan gak mau ribet, malahan sempat bilang akan mengirim anjing ini ke tempat penampungan anjing keesokan harinya. Parker yang mendengar hal itu merasa iba dan dia pun gak ada pilihan lain selain membawa ke rumahnya untuk sementara sampai ada orang yang mencari anjing tersebut. Sesampainya di rumah, karena istrinya Parker yaitu Cat tidak suka hewan peliharaan, Parker pun langsung buru-buru masuk dan menyembunyikan anjing ini di ruang kerjanya. Setelah itu ia pun menghampiri istrinya. Anjing kecil yang penasaran dengan Parker ini pun terus mengelilingi rumah sampai akhirnya ia masuk ke kamar dan menjilati kaki si Cat ini guys. Tentu saja si Cat ini kaget dan marah. Akhirnya si Parker ini jujur dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menemukan anjing ini dan gak tega membiarkannya luntang-luntung di stasiun. Dan setelah Cat lumayan tenang, akhirnya Parker pun langsung memindahkan anjing itu ke gudang. Keesokan harinya, anjing ini bertemu dengan anggota keluarga lainnya yaitu Andy, anak perempuan Parker. Berbeda sama Cat yang gak suka hewan, Andy ini justru terlihat menyayangi si anjing ini guys, dan dia pun menggendongnya, bahkan menyarankan untuk memeliharanya. Namun tetap saja si Cat tidak menyetujuinya dan menyarankan segera menyebarkan selebaran untuk mencari pemiliknya. Suatu hari saat Parker mau bekerja, dia pun turut membawa anjing kecil ini untuk dibawa ke penampungan hewan. Tapi si petugasnya menolak dan bilang kalau di tempatnya sudah terlalu penuh. Mendengar hal itu, Parker pun langsung pergi dan menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku. Awalnya temannya itu antusias guys dan mau memelihara, namun si anjing ini ternyata malah bentrok dengan kucing miliknya. Di tengah kebingungan, Parker akhirnya pergi ke stasiun untuk ke tempat kerjanya. Sekaligus ingin bertanya kepada sahabatnya mengenai si anjing tersebut. Sesampainya di tempat kerja dan saat sedang mengajar, anjing ini malah berulah di atas panggung guys. Tingkahnya yang polos dan bikin gemas sampai bikin muridnya jadi nggak fokus nari. Setelah mengajarnya beres, dia pun bertanya kepada sahabatnya Ken yang merupakan orang Jepang. Akhirnya Parker tahu kalau anjing ini berasal dari Jepang dan merupakan jenis anjing yang sangat langka. Dan sahabatnya juga membaca huruf Jepang yang ada di kalungnya yaitu Hachi yang berarti angka 8 dan merupakan angka keberuntungan. Sesampainya di rumah, Parker pun bilang ke Cat ingin merawat Hachi guys. Namun tiba-tiba Hachi ini yang masih polos nggak sengaja bikin ulah dan merusak kerjaan si Cat. Cat yang gak suka ditambah Hachi yang merusak kerjaannya, makin tambah marah lah dia ya guys. Hachi pun langsung dibawa kembali ke gudang oleh si Parker. Kemarahan si Cat ini ternyata berlanjut sampai malam guys. Di sisi lain, karena di luar sedang keadaan badai, Hachi cuma bisa menatap rumah Parker dan mungkin dia berharap bisa masuk dan meminta maaf ya guys.
Parker yang tahu keadaan sedang badai, dia pun langsung keluar dan membawa Hachi masuk ke dalam. Di sini mereka berdua nampak semakin dekat, apalagi pas Parker mencari informasi tentang jenis anjing Akita lewat internet, dia menyadari kalau jenis anjing ini adalah jenis anjing paling setia kepada tuannya. Setelah itu mereka pun menonton TV bersama sampai Parker ketiduran. Cat yang sadar kalau Parker belum ada di kasurnya langsung ke lantai bawah. Hatinya ternyata jadi sedikit terbuka gitu guys setelah melihat tingkah Hachi semakin menggemaskan. Keesokan paginya Parker pun berusaha keras ngajak si Hachi ini bermain lempar bola. Cuma si Hachi ini kan masih polos, jadi kurang paham apa yang diinginkan sama si Parker ini guys. Di sini malah terlihat Parker yang kayak anjing mengambilkan bola pakai mulut. Ya tujuannya sih biar si Hachi ini ngerti, namun jadi lucu gitu guys kalau dilihat. Di sisi lain si Cat ini memperhatikan dan terlihat Hachi yang semakin dekat dengan Parker. Dan beberapa saat kemudian ada telepon. Cat pun mengangkatnya dan terdengar ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya dia setuju untuk menyerahkan anjing ini, namun setelah dia melihat kembali anaknya dan Parker yang terlihat bahagia bermain bersama Hachi, dia pun malah membatalkannya. Waktu pun berlalu, Hachi semakin tumbuh besar dan tambah dekat dengan Parker. Meski begitu, Hachi masih seperti seekor anak anjing yang manja. Bahkan ketika di rumah, Hachi yang bosan malah nekat menggali tanah untuk menyusup ke stasiun menyusul Parker. Sesampainya di stasiun, sebelum berangkat kebiasaannya Parker adalah membeli kopi dari pedagang bernama Jess. Saat sudah naik kereta, Parker pun turun lagi karena melihat Hachi ada di sana. Kemudian Parker menyuruh Hachi untuk kembali pulang. Namun si Hachi ini malah ngeprank guys, pura-pura nurut. Ternyata si Hachi ini malah ngikutin lagi. Hal ini membuat Parker kewalahan sekaligus bahagia karena si Hachi benar-benar nggak mau lepas darinya. Akhirnya Parker nggak jadi pergi ke tempat kerja dan pulang bareng si Hachi. Dan sesampainya di rumah, Cat yang melihat Parker menutupi lubang yang digali Hachi tadi pun memaksa untuk membantu dan menyuruh Parker pergi ke stasiun lagi. Sore harinya, Hachi yang merasa kesepian memutuskan untuk pergi ke stasiun menyusul Parker. Karena di sana belum jam 5, yang mana jam-jam tersebut Parker biasa pulang dari rutinitasnya. Akhirnya Hachi ini pun menunggu tepat di depan pintu keluar. Dan untungnya tak lama setelah itu Parker datang dan Hachi pun langsung berlari ke arahnya. Suatu hari di rumah Parker kedatangan tamu, yaitu si Michael, pacar dari Andy putrinya. Dia pun banyak ngobrol dan memperkenalkan Hachi ke Michael. Di sana Michael mengajak Hachi bermain bola, namun si Hachi ini tidak mau guys, cuek gitu. Nah, Parker pun menjelaskan kalau si anjing jenis Akita ini tidak suka bermain bola seperti layaknya anjing biasa. Dan seperti yang kita tahu, kalau anjing Akita ini lebih cenderung sebagai anjing yang selalu setia kepada pemiliknya ya guys. Bahkan Parker juga menyadari hal itu, kalau Hachi memang selalu terlihat tidak bisa jauh darinya. Suatu pagi ketika Parker akan pergi bekerja, di sana si Hachi memperlihatkan muka melasnya yang menandakan dia ingin ikut guys. Dan Parker pun yang gak tega pun akhirnya mengizinkannya. Sesampainya di stasiun, Hachi pun disuruh pulang. Untungnya dia nggak ngeprank lagi dan nurut disuruh pulang ke rumah. Setiap sore hari sekitar jam 5-an, Hachi selalu sudah standby berdiri tepat di pintu keluar stasiun. Dan semenjak hari itu, setiap hari berangkat dan setiap Parker pulang selalu ditemani dan ditunggu sama Hachi ini guys. Ketika musim dingin juga nggak menghalangi si Hachi ini untuk selalu menunggu Parker, hingga Hachi yang setia ini membuat semua orang yang kenal Parker juga mengenal Hachi karena kesetiaannya terhadap Parker yang selalu menjemput dan mengantarnya setiap hari. Bahkan ketika si Andy anak Parker menikah, di sini Hachi sampai diajak ikut foto keluarga bersama mereka guys. Namun suatu hari ada yang aneh saat si Parker ini pulang dan keluar dari pintu stasiun. Dia tidak melihat Hachi yang selalu duduk menunggunya. Parker pun khawatir dan langsung mencari si Hachi saat pulang. Dia pun menemukan Hachi yang hanya bisa menggonggong, nggak bisa keluar guys.
karena di dalam gudang itu ternyata ada binatang sigung. Nah, si sigung ini bisa ngeluarin bau busuk kalau merasa terancam guys. Dan si Parker ini juga merasa takut kalau sampai dia dikencingin. Dengan hati-hati dia pun berusaha mengusir sigung itu dari depan pintu gudang dengan cara menutupnya menggunakan kardus. Setelah tertutup, Haji dan Parker keluar, tapi tetap aja mereka sial karena mereka dikencingin sigung tersebut. Suatu hari Andy datang ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan kabar baik. Parker yang tahu kalau anaknya hamil menunjukkan rasa bahagianya yang sangat besar. Bahkan saking besarnya Parker langsung meninggalkan Haji yang saat itu lagi bersamanya. Hal ini ternyata membuat Haji jadi cemburu guys. Nggak cuma itu, pas malam harinya Haji juga mendengar suara anjing dari kamar Parker. Haji pun mengira itu adalah peliharaan baru Parker. Padahal Parker lagi bercanda menirukan suara anjing bersama istrinya. Haji ini pun ngambek, nggak mau nganter guys. Mungkin berpikir kalau Parker bakal mengerti kalau dia sedang baper atas kejadian kemarin. Namun si Parker ini nggak terlalu memperdulikannya dan langsung berangkat ke stasiun guys. Tapi hal yang tak diduga pun terjadi. Sesampainya Parker di stasiun, ternyata Haji dengan bola di mulutnya ingin mengambil perhatian si Parker. Padahal kita tahu ya guys, kalau si anjing jenis ini nggak suka main bola. Namun karena dia nggak mau kehilangan kasih sayang dari majikannya, dia pun rela melakukan yang sebenarnya ia nggak suka guys. Dan gak seperti biasanya, si Haji ini menggonggong ketika Parker akan pergi dan mengajaknya bermain. Namun apa boleh buat, Parker harus pergi bekerja dan Haji harus merasa kesepian lagi. Seperti hari-hari sebelumnya di kampus, Parker mengajar murid-muridnya seperti biasa. Namun ketika mencapai akhir pelajaran, badannya jadi lemas dan Parker saat itu juga meninggal karena serangan jantung. Sedangkan di sisi lain, Haji masih setia menunggu kedatangan Parker. Seperti biasa, di pintu keluar selalu terbuka di jam 5. Namun sayang sekali di hari ini Haji tidak melihat Parker yang selalu keluar dan langsung memeluknya. Tentu saja si Haji ini merasa cemas. Namun dia tetap sabar menunggu Parker pulang sampai saat hampir jam 10 malam. Haji ini pun dijemput untuk dibawa pulang. Haji yang mendengar suara tangisan dari Cat dan Andy pun tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka tangisi. Keesokan harinya, Andy menghampiri Haji dengan berlinang air mata dan berusaha mengungkapkan kenyataan bahwa Parker tidak akan kembali bisa menemui Haji. Dan sekali lagi Haji tidak mengerti apa yang Andy tangisi. Kemudian Andy pun pergi bersama keluarganya untuk menghadiri acara pemakaman Parker. Seperti hari-hari sebelumnya, Haji nggak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Haji ini masih percaya kalau Parker bakal pulang dan memeluknya. Petugas yang melihat Haji masih menunggu sampai malam ini pun langsung menghampirinya dan berbicara dengan nada menyesal yang mengatakan kalau Haji tidak perlu menunggu Parker lagi karena si Parker tidak mungkin kembali. Namun meski begitu, Haji pun tetap menunggu Parker guys. Keesokan harinya, Cat melihat ke sekeliling rumah sambil mengenang Parker. Rupanya dia akan pindah ke rumah baru, sedangkan Haji sendiri akan dibawa sama Andy untuk tinggal dan dirawat di rumahnya. Suasana yang sedih makin terasa di sini guys. Di tempat barunya, Haji terlihat kurang bergairah dan terus memikirkan Parker. Bahkan ketika mereka nggak sengaja membuka pintu depan, Haji sontak langsung berlari keluar sampai akhirnya dia pun berhasil kembali ke rumah lamanya. Tetapi pas di sana dia pun nggak ketemu sama Parker maupun Cat. Malah dia ketemu dengan orang lain yang baru saja membeli rumah tersebut. Karena merasa asing, akhirnya Haji pun berlari dan pergi ke stasiun, lalu duduk di tempat biasanya. Di sini dia juga bertemu dengan orang-orang lama dan salah satu di antara mereka pun memberi Haji makanan. Nggak lama setelah itu, Andy pun datang menjemput Haji dan membawanya pulang. Dan orang-orang di sana jadi tahu kalau ternyata Haji ini kabur dari Andy guys. Hari demi hari Haji lalui dengan rasa rindunya yang semakin dalam. Haji selalu teringat dengan Parker meski Andy ingin menjaga Haji. Namun dia tahu kalau Haji nggak mau tinggal bersamanya, sehingga suatu hari dengan berat hati Andy pun melepaskan anjing ayahnya tersebut.
Sebelum pergi, Haji pun sempat menoleh dan melihat ke Andy. Mungkin dia berterima kasih kepada si Andy ya guys, karena sudah menjaganya selama ini. Setiap hari Haji selalu menunggu sampai stasiun kereta ini ditutup dan baru pergi untuk tidur di bawah gerbong kereta yang sudah tidak digunakan. Begitulah keseharian Haji, penuh penantian dan selalu sabar menunggu majikannya yang dia sayangi untuk pulang dan memeluknya. Setahun berlalu, Haji pun masih setia dengan penantiannya, dan suatu hari datanglah seorang wartawan dan mulai bertanya kepada petugas tentang sejarah Haji, sehingga kisah anjing Akita ini semakin menyebar luas dan mendapat perhatian publik, termasuk sahabat Parker dulu. Dia menemui Haji dan menawarkan bantuan uang kepada pedagang di sana untuk perawatan Haji jika nantinya si Haji ini sakit atau semacamnya. Namun pedagang itu pun bilang bahwa banyak yang peduli, bahkan dari mereka banyak yang menyumbang untuk biaya makan si Haji ini. Dan gak cuma melihat Haji, dia juga sedikit berbicara bagaimana dia juga rindu dengan sahabatnya yaitu Parker. Suatu hari Kate memutuskan untuk melayat ke makam suaminya, dan di saat yang sama kebetulan juga sahabatnya datang ke makam Parker. Dan selama 10 tahun itu juga Haji masih tampak setia datang ke stasiun. Tentu aja Haji saat ini sudah tidak terlihat bugar seperti dahulu ya guys, karena faktor usia dan juga penantian yang tak kunjung menjadi kenyataan. Dan ketika Kate akan kembali di perjalanan, dia sempat kaget karena melihat Haji yang masih duduk dengan setianya menunggu Parker di depan pintu stasiun. Kate pun menghampiri dan meluapkan semua kesedihannya, bahkan sampai orang-orang di sekitar stasiun pun juga ikut merasa iba dan sedih guys. Pada malam hari ketika melihat kereta lewat, Haji pun langsung kembali ke depan stasiun dengan secerca harapan kalau Parker bakal keluar dari pintu itu. Dengan kondisi cuaca yang dingin dan kondisi tubuhnya yang semakin lemah, Haji pun mulai melangkahkan kakinya. Sesampainya di stasiun dan duduk di tempat yang sama selama 10 tahun ini, ternyata inilah malam terakhir bagi Haji untuk menunggu Parker. Sebelum menutup mata, Haji pun mengingat kembali banyak kenangan terindahnya bersama Parker, mulai dari dia kecil sampai besar. Haji lahir di Jepang pada tahun 1923 dan majikannya adalah Profesor Ueno, meninggal pada tahun 1935. Setiap hari selama 10 tahun, Haji datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya, dan saat ini patung Hachiko yang sedang duduk bisa kalian temukan tepat di depan stasiun Shibuya guys. Nah itu tadi seluruh alur cerita dari Haji A Dog Tale. Meski udah dibuat ulang dalam versi yang modern, namun kesetiaan Haji tetap akan membuat penontonnya mengeluarkan air mata ya. Oke, segitu aja pembahasan video kali ini. Jika kalian suka dengan video Mbak Cule kali ini, bisa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Mbak Cule. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.